Baik, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan LBH Bali yang mengecam dan mengutuk seluruh desa adat di Bali akibat desa adat melalui berdesa adat Kesiman menutup jalannya ashram Hari Krishna di Padanggalak. Berkaitan dengan hal tersebut, saya praktisi hukum Wayan Sumardika berpendapat bahwa benar kita akui bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan memeluk keyakinan dilindungi undang-undang. Tetapi persoalannya adalah ketika kebebasan dimaksud kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, ya artinya kebebasan yang dilaksanakan itu mesti ada batasannya. Ketika dilaksanakan dengan cara melawan hukum, ya memang harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi di negara republik ini kita tidak dapat melaksanakan sesuatu sebebas-bebasnya. Tidak bisa. Karena di sisi lain ada aturan yang mengatur tentang perilaku kita itu. Jadi bebas terbatas. Itu. Nah, dari surat keputusan bersama antara PHDI Provinsi Bali dengan Majelis Agung Desa Adat kan sudah tegas mengatakan bahwa ajaran yang dilaksanakan di ashram Hari Krishna itu benar-benar sudah melawan restu agama Hindu di Bali. Itu masih ingat dengan surat keputusan Kejaksaan Agung, surat keputusan Jaksa Agung itu kan tidak sampai detik ini tidak dicabut. Artinya itu masih berlaku berkaitan dengan pelarangan-pelarangan terhadap penjualan atribut-atribut Hari Krishna. Kan begitu, termasuk jalannya aliran atau keyakinan Hari Krishna itu sendiri. Jadi keputusan surat edaran Jaksa Agung itu kan tidak dicabut sampai detik ini, sehingga itu masih berlaku. Oleh karenanya ya ditambah dengan diimplementasikan dalam surat keputusan bersama antara Majelis Agung dengan PHDI. Kemudian kita di Bali ada Perda Provinsi Bali yang mengatur, ada Perda Kabupaten Kota yang mengatur tentang otonomi desa adat itu sendiri, kan gitu ya. Jadi ya tidak bisa sebebas-bebas melakukan tindakan-tindakan yang kemudian kontradiktif dengan restu di Bali itu. Kecuali memang aliran itu berdiri sendiri. Persoalannya di sini adalah, tegas saya katakan, aliran atau ajaran Hari Krishna itu dia melaksanakan hal-hal tradisi-tradisi yang kontradiktif dengan dreste atau pelaksanaan sesuai agama Hindu di Bali. Ya, kan agama Hindu di Bali melaksanakan upakara itu kan ada sumbernya, yang bersumber dari Weda, bersumber dari lontar, kan begitu. Kemudian ada dreste, desa kalepatra, sesuai dengan tradisi desa adat itu sendiri. Nah, ketika ada pihak-pihak lain dalam bungkusan agama Hindu di Bali kemudian melaksanakan ritual-ritual yang kontradiktif dengan pelaksanaan agama Hindu di Bali, itulah persoalannya. Makanya itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan begitu. Ya, menurut saya sebelum kita bertutur kata, sebelum bertindak, mesti dikaji dulu sumber-sumber hukumnya. Ada nggak sumber hukum yang dia tahu persis nggak apa yang dilakukan oleh ajaran Hari Krishna. Kemudian dari apa yang dilakukan oleh ajaran itu kontradiktif nggak? Ada perbuatan melawan hukum nggak?
dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Itu harus jelas dulu diketahui. Sepanjang tidak, okelah, silakan mau bicara apa LBH Bali, silakan. Tetapi kalau belum tahu secara utuh semua yang dilakukan oleh ajaran itu, ya jangan bicara kecam mengecam dan kutuk mengkutuk. Ya, saya sebagai masyarakat Bali, seorang praktisi hukum yang lahir dibesarkan di Bali, ya saya juga sebagai seorang tokoh adat yang menggagas dibuatnya awig-awig desa adat saya, ya saya harus komit membela desa adat di seluruh Bali, siap hadapi LBH Bali yang mengecam dan mengutuk desa adat. Saya siap ada di garda paling depan untuk membela seluruh desa adat di Bali menghadapi LBH Bali berkaitan dengan desa adat menutup ashram Hare Krishna itu. Pembelaan kami adalah karena kami adalah seorang lawyer, seorang praktisi hukum. Ketika tindakan desa adat berdasarkan payung hukumnya tadi dipersoalkan oleh kelompok aliran Hare Krishna yang dibela oleh LBH Bali, ya kita bela desa adat, kita bela melalui tindakan hukum. Itu karena saya meyakini apa yang dilakukan oleh bendesa adat beberapa hari lalu itu sudah sesuai dengan hukum. Itu kecuali kalau aliran itu berdiri sendiri tanpa kemasan agama Hindu, lain lagi urusannya. Kita di tanah Bali ini welcome kok kepada siapapun, tetapi sepanjang tidak kontradiktif dengan sumber-sumber hukum Hindu seperti lontar, kitab suci Weda, tradisi atau desa adat. Itu contoh, kan di sini juga ada banyak agama yang berkembang sesuai dengan yang ada di Republik ini kan. Di Bali ada agama ini, agama itu dan sebagainya. Buktinya kita rukun-rukun saja. Tetapi di sebuah desa adat yang memiliki kewilayahan, yang memiliki awig-awig, yang memiliki tradisi, yang memiliki dreste, ketika ada pihak-pihak lain yang melaksanakan dreste Bali itu dengan cara-cara yang berbeda dan kontradiktif dengan dreste di Bali itu, itulah persoalannya. Gitu. Jadi siap mengawal Pak Payana? Oh siap, kami selalu siap ada di garda terdepan.